Mas Katolik. Kenapa dia? Izin kultur voli Pak. Oh, jadi atlet ya? Iya mungkin Pak. Oke, yang lain ada lagi nggak? Tidak Pak. Mas Katolik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa. Oke, tuan kelas silahkan bimbing untuk membaca doa. Sudah. Kita bergerak awal mulai. Oke. Sebelum memasuki materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, apakah masih ada yang ingat materi pertemuan kemarin? Lupa. Iya. Ada yang ingat? Apa? Mas Nabi. Mengenai teks laporan hasil observasi, mengenai suatu hasil dari apa yang telah kita amati melalui objek-objek yang telah kita amati. Oke. Itu ya. Masih ingat ya semuanya. Iya Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi teks cerita inspiratif. Apakah anak-anak semuanya sudah ada yang tahu sedikit tahu mungkin cerita teks inspiratif seperti apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Mas Ega tahu siapa? Belum Pak. Belum. Oke. Jadi hari ini akan membahas tentang teks cerita inspiratif. Apa sih itu teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif itu sebuah prosa yang dibuat dari pengalaman kita pribadi maupun dari pengalaman orang lain. Nah, itu merupakan penjelasan umum tentang teks cerita inspiratif. Oke, ini materi akan saya kirimkan lewat grup WA. Silahkan teman-teman dibaca terlebih dahulu. Setelah itu nanti Bapak akan saya jelaskan. Untuk membaca materi tersebut akan saya berikan waktu 10 menit. Bisa ya? Kurang? Berapa menit? Masih enggak? 45 menit. Wah, itu kelamaan. 15 menit ya? Iya Pak. Oke, 15 menit. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, sudah ya, 10 menit, 15 menit. Sudah Pak. Oke, ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian teks cerita inspiratif yang Bapak bagikan tadi? Saya. Oke, silakan. Jadi teks cerita inspiratif itu merupakan suatu prosa dari pengalaman pribadi kita ataupun pengalaman pribadi orang lain. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan teman-teman. Ya, jadi pengertian dari teks cerita inspiratif itu adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang, pengalaman seseorang maupun pengalaman kita sendiri yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Ya. Lalu ciri-ciri teks cerita inspirasi itu ada 6. Yang pertama bisa dicatat ya, kalau nggak dibaca yang Bapak kirimkan tadi. Yang pertama ciri-cirinya yaitu terdiri memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komunikasi peristiwa, komunikasi, resolusi, dan kode. Nah, itu merupakan ciri yang pertama. Yang kedua, menginspirasi. Karena teks cerita inspirasi tersebut biasanya memiliki tema yang spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Jadi tema-temanya itu lebih ke bersifat secara khusus. Nah, itu bisa dikembangkan menjadi cerita yang lebih menarik lagi. Ciri yang ketiga, itu memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ciri yang keempat, menginspirasi. Ciri yang keempat, memiliki pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Terus, ciri yang kelima yaitu bersifat naratif. Karena teks cerita inspiratif itu biasanya menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita tersebut. Dan ciri yang terakhir itu mengimbangi, karena umumnya cerita teks inspiratif itu berisi mengenai kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembaca. Lalu setelah kita mengetahui ciri-ciri teks cerita inspiratif, kita akan membahas tentang struktur teks cerita inspiratif.
Nah, struktur teks cerita inspiratif itu ada 5 yang sudah disebutkan tadi pada ciri-ciri. Yaitu strukturnya yang pertama orientasi. Maksud dari orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya yang berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Itu merupakan bagian dari orientasi. Yang kedua, bagian rangkaian peristiwa yang dimulai dari awalnya terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Struktur yang ketiga yaitu komunikasi, yang artinya merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, resolusi, artinya yaitu penyelesaian masalah. Jadi setelah adanya konflik atau komunikasi puncak peristiwa masalah yang terjadi pada teks cerita inspiratif tersebut, itu ada bagian resolusi yang mana sebagai tahap penyelesaian masalah. Dan yang terakhir yaitu bagian moda, yakni penutup dari sebuah cerita inspiratif tersebut. Nah, selanjutnya tentang unsur teks cerita inspiratif. Unsur-unsur tersebut yang pertama terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada tokoh atau penokohan. Tokoh adalah individu rekapan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Nah, kalau penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh dalam cerita. Yang kedua, unsur latar cerita atau bisa dinamakan setting. Nah, latar itu berarti unsur dalam cerita yang menunjukkan di mana, bagaimana, dan kapan peristiwa dalam cerita itu berlangsung. Nah, yang ketiga, unsur alur atau bisa disebut jalan cerita. Nah, merupakan jalinan peristiwa yang memperkirakan kepaduan yang diwujudkan oleh hubungan sebab akibat tokoh utama, tema, atau kegiatannya. Unsur yang terakhir yaitu terdapat unsur sudut pandang. Unsur sudut pandang dapat diartikan sebagai posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Nah, apakah sudah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Nah, ini mau saya yang bagi atau bagi mandiri oleh teman-teman sendiri? Iya. Mandiri. Oke. Gimana kelompoknya jadinya? Satu saya jaga-jaga. Oke. Jadi kelompok 1 Mas Afi dengan Mas Yoga, kelompok 2 Mas San dengan Mas Iqbal. Oke. Di sini dari 2 kelompok ini akan Bapak berikan tugas, yaitu berdiskusi mengenai tentang teks cerita inspiratif. Nah, teks cerita inspiratif tersebut ini nanti akan saya bagikan lewat grup WA. Nah, ini nanti didiskusikan, dibaca, dan temukan isi cerita teks inspiratif tersebut berdasarkan struktur, ciri, dan kebahasaan teks cerita inspiratif tersebut. Oke, ini nanti saya kasih waktu 10 menit ya, bisa? Oke, silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya, dimulai dari sekarang. Oke, sudah 10 menit, apakah sudah selesai semuanya? Belum Pak? Belum. Tadi ngapain aja ya? Dikerjakan ya? Mas Ega? Dikerjakan ya? Wah. Oke, karena waktu ini sudah mepet ya, kita lanjutkan tugas tersebut dikerjakan di rumah. Nah, namun selain itu nanti akan Bapak kasih tugas tambahan untuk dikerjakan di rumah. PR ya. Nah, kenapa Mas Ega? Oke. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini saya simpulkan bahwa teks cerita inspiratif tersebut adalah teks yang berbentuk prosa yang berisi kisah pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang bisa memberikan inspirasi atau motivasi bagi kita atau pembaca. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini hanya Bapak cukupkan sekian ya. Nanti jika ada yang masih dibingungkan, nanti bisa tanya-tanya Bapak di kantor. Oke? Kita pertemuan yang akan datang akan membahas tentang teks eksposisi. Mungkin di buku paket yang anak-anak bawa, yang anak-anak miliki, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Ya, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Salam.